Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun depannya ada kue, semangat jawab salahnya, semangat. Sekali lagi biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan sahibul huzn. Siapa nama suaminya? Muhali. Yaitu Bapak Muhali. Kita doakan Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan. Wabil khusus yang sangat kita doakan yaitu almarhumah Ibu Maryam binti Engkong Haji Mugni. Kita doakan biar Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Mas'ud Nasir SAG, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Mahmudin MPD, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Nuril Anwar SPDI, guru kita Al-Mukarram Bapak Abdul Muhaimin MPD, orang tua kita Bapak Ustadz M. Agus MC internasional, Bapak Mugni, Masya Allah. Kita doain nih biar panjang umur. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudara saya nih dari Al-Barkah, Bapak Haji Rahmat dan Bapak Ahmad. Nah, ini saudara saya Pak, sepupu. Ya. Adik bapaknya beliau, adiknya emak saya. Para bapak hadirin sekalian, malam ini alhamdulillah kita bisa duduk bersama mengiringi doa untuk almarhumah. Dan malam ini pula kita bersaksi bersama bahwa almarhumah min ahlil khair. Almarhumah min ahlil khair. Almarhumah min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Para bapak hadirin sekalian, kenapa sama-sama kita bersaksi Pak?
bahwa almarhumah ini termasuk orang baik. Salah satu kelebihan almarhumah, beliau ini aktif di majelis-majelis taklim, baik majelis taklim yang ada di Al-Hidayah maupun majelis taklim yang ada di Al-Baqiyatus Shalihah, ya, hari Ahad, yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Atika Nur Ali. Orang yang aktif di majelis taklim, janji Nabi, orang ini Allah mudahkan masuk surga. Ya, gampang tuh Pak, gampang masuk surga. Kuncinya rajin hadir kemana? Majelis taklim. Jangan bosan-bosan. Kalau perlu sampai mati kayak almarhumah, niatin ngaji. Itu pantat, jangan pada peren. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita nggak tahu kapan Israel jemput kita. Kita kadang-kadang hadir ke majelis taklim, besok nggak taunya besok repot, sibuk, kagak datang dah. Nggak taunya yang datang siapa? Israel. Nah ini nauzubillah Pak ya. Waktu berapa minggu yang lalu Pak, saya ceramah ke CBL. Selesai ceramah menuju hari gini, ada orang cerita. Lah tadi katanya Kiai, hari ini di Muara lagi maulid ibu-ibu di musola. Terus itu ayam pada kabur-kaburan, blak-bluk begitu Pak, masuk ke dalam majelis taklim tuh, ke musola. Rupanya ayam itu melihat yang datang siapa? Yang datang Israel. Israel datang, ayam tahu. Makanya ayam itu keblak-blubuk gitu, kabur-kaburan. Akhirnya sampai masuk ke ruangan musola yang sedang apa tuh? Maulid. Ternyata Israel itu mau jemput salah satu ustazahnya yang di situ. Lah kagak ngapa-ngapa Pak, lepek aja. Udah selesai, meninggal. Lagi maulid. Bagus Pak ya, alhamdulillah. Coba kalau lagi main gaplek. Pak ya. Lagi nyolong, lagi main gaplek Pak ya. Nah, nauzubillah Pak. Ya, jangan sampai nauzubillah ya Pak ya. Ini artinya para bapak hari sekalian, yang kayak gitu tuh mati lagi taklim, mati lagi maulid, mati lagi zikir, tuh enak tuh. Ya, alhamdulillah Pak. Makanya kata Nabi apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang rajin jalan mencari ilmu, majelis taklim ini rajin, majelis taklim ini rajin. Di mana dengar ada majelis taklim, kita ada waktu, mampu, kita datang. Kata Nabi apa? Sahhalahullah. Orang itu Allah mudahkan masuk surga. Ya. Ini malam ini almarhumah kasih pelajaran sama kita, kasih nasihat. Besok lu pada nyusul kayak gua, begitu. Ya. Kira-kira kalau besok kita nyusul almarhumah, udah punya kunci surga apa belum? Kuncinya gampang, tadi apa? Rajin hadir di majelis taklim. Majelis taklim yang di sini kek, mau di musola kek, mau agak jauhan dikit kek, nggak apa-apa, di mana aja. Ini mah kadang-kadang di rumah, depan rumah kita lagi pada taklim, depannya lagi pada kongko itu ya, kagak malu, kagak takut bayar. Padahal kita sedang mengajak, memudahkan masuk dalam apa? Surga. Nah ini alhamdulillah Pak.
Almarhumah sudah tenang. Allah mudahkan masuk surga. Kuburannya taman-taman surga. Senang dia, bahagia. Nah, sekarang almarhumah ini berada di mana? Alam kubur. Apa Pak? Orang yang sedang di alam kubur yang ditunggu apa? Ada 3 yang ditunggu almarhumah. Orang yang sudah berada di alam kubur, ada 3 hal yang dia tungguin. Yang pertama, nunggu datangnya hari kiamat. Tuh, yang di kuburan tuh. Kalau dia amalnya banyak, amal solehnya banyak, sering ngaji, sering melakukan ibadah-ibadah, kuburannya enak Pak. Udah puluhan tahun, udah ratusan tahun, terasa apa? Sebentar. Karena tidurnya di permadani yang enak, wangi, empuk. Ya. Orang yang amalnya baik, ketika menunggu datangnya kiamat, apa yang dia minta? Ya Allah, cepetan kiamat, cepetan kiamat. Buru-buru pengen kiamat. Kenapa? Karena pengen ngerasain bener-bener surga. Kalau sekarang almarhumah baru dapat aroma surga. Hembusannya hembusan surga. Anginnya yang masuk harum. Udaranya wangi. Amal solehnya datang. Amal solehnya datang. Ya, dia datang dengan berupa apa? Orang yang ganteng, bersih, putih. Senyumnya sumringah. Kata almarhumah, siapa kamu datang ke kuburan saya? Kata orang itu, saya ini amal kamu di dunia. Saya ingin kamu bahagia, dapat aroma wangi surga. Tapi kalau orang mati bawa dosa Pak ya, belum sempat bertaubat, dosanya apa? Bejibun ya. Maka yang datang amalnya menyeramkan. Aroma bau yang tidak pernah kita rasakan di dunia. Coba di dunia apa yang paling bau? Disitulah kita akan mendapatkan aroma bau. Bau dari apa? Lubang neraka. Maka tadi guru kita doanya apa? Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga. Aroma surganya udah apanya? Nyampe ke kuburan. Makanya orang yang pulang ke kuburan bawa amal, dia pengen buru-buru kiamat. Ya. Tapi orang yang banyak dosa, dia jejeritan karena aroma busuk itu masuk ke dalam liang kubur. Makanya apa ya? Ada surah apa tuh? Al-Zilzalah itu. Coba bapak-bapak perhatikan dah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Satu hari akan datang goncangan yang paling dahsyat. Ini jangan sampai kita nemuin Pak. Kayak kita jangankan sampai kiamat Pak, gempa aja Pak, bingung. Ya. Jadi nanti ada goncangan yang sangat dahsyat. Ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kenapa? Karena bumi udah nggak tahan, pengen mengeluarkan isinya. Udah terlalu berat. Bumi udah terlalu berat. Maka dia pengen apa tuh? Keluar. Dalam satu tafsir dikatakan apa? Mengeluarkan kuburan-kuburan itu semua keluar. Bangkit pada hari itu. Semuanya bangkit. Ya, yang udah mati ratusan tahun dia keluar. Dan bumi mengeluarkan itu. Makanya asqalaha. Beratnya apa tuh? Beratnya isi bumi. Karena orang kan kalau mati dipendem, mati dipendem gitu Pak ya.
Saking beratnya nih orang-orang yang sudah di kuburan, Allah apa itu? Nah, yang masih hidup Pak hari itu, wa qalal insanu malaha, kata yang hidup lah, ngapa ini bumi, ngapa? Begitu, kaget dia, kaget Pak. Dia nggak ngah kalau itu hari itu kiamat. Ngapa ini, ngapa? Bumi goyang, padahal bumi itu ngeluarin apa tuh? Yauma idin tuhaddisuna akhbaraha, pada hari itu tuh bumi menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dalam tafsir apa Pak? Pas kita dikeluarin tuh kuburan kita oleh bumi, disitulah kata Allah ya, bumi itu menjadi saksi. Ya, bumi menjadi saksi. Saksi apa? Kalau baik, bumi akan berkata baik. Kalau kita buruk, bumi akan berkata buruk. Nih hari ini nih, malam ini kita duduk di sini berzikir, bertahmid, bersolawat ya, berdoa. Bumi yang kita pijak, yang kita dudukin ini, pada hari kiamat dia akan bercerita, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata bumi, iya benar, malam ini tanggal sekian saya duduk bareng-bareng. Ngapain? Zikir, tahlil, dan berdoa. Bukan hanya bumi, para bapak hari sekalian, tuh pohon ini. Makanya katanya Pak, orang kalau lagi di taman suruh berzikir. Kalau di taman tuh taman-taman indah ya, ke Cibodas mau ya, ke taman mini, pokoknya taman-taman yang indah, banyak pohon-pohon, banyak rumput-rumput, suruh berzikir. Kenapa? Pohon yang ada di samping kita itu juga akan menjadi saksi kalau malam ini kita melakukan kebaikan. Ya, tapi kalau mamanya malam-malam mindik-mindik, lagi nyopet, lagi nyuri ya Pak ya, lah bumi juga jadi apa tuh? Jadi saksi. Lah emang saya yang ngeliatin. Begitu kata bumi ya. Nyopet. Malam itu lagi nidurin anak gadis orang ya, sampai bunting umpamanya Pak ya. Lah buminya nyapa? Jadi saksi. Jangan sembarangan. Emang kita berbuat maksiat bukan di atas bumi, ya kan? Orang melakukan dosa itu pasti di atas bumi. Di mana orang itu berbuat dosa, bumi jadi saksi. Makanya yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Ya. Bi anna rabbaka auhalaha. Memang Allah sudah harus membuka ini semua. Makanya kata Allah dalam ayat selanjutnya, yaumaidi yasdurun nasu ashtata. Hari itu bumi mengeluarkan ya mayit-mayit, jenazah-jenazah di kuburan, liyurau a'malahum. Untuk apa tuh? Diperlihatkan amal-amal mereka. Makanya di ujungnya apa? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau emang kita orang ahli ibadah Pak, hari itu diperlihatkan ini loh amal-amal baik kamu selama di dunia. Nih begini doang Pak, begini doang. Nilainya besar di hari kiamat kelak. Ya, zikir, tadi baca Yasin. Walaupun banyak tidurnya apa banyak meleknya. Ya Pak ya. Jadi yang kita baca di malam ini Pak, itu menjadi saksi. Famay ya'mal misqala dzarratin, kecil yang kita baca Pak, kecil. Bukan kecil lagi, kecil. Itu juga Allah akan perlihatkan. Nih amal kamu nih. Ini amal kamu nih. Famay ya'mal misqala dzarratin syarrai yarah. Begitu juga orang sekecil apapun melakukan dosa, melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, maka orang itu pasti diperlihatkan. Nah kalau lihat ayat ini Pak, ya udah kagak pengen kita bikin dosa apa ya. Karena kiamat itu kan Pak dalam satu hadis terjadi hari apa? Jumat. Ya kalau kagak Jumat besok, kalau nggak Jumat besoknya lagi, begitu Pak. Setiap hari Jumat hati-hati.
Bisa jadi Jumat depan, Jumat satu lagi, Jumat satu lagi. Makanya kenapa disunahkan oleh Nabi setiap hari Jumat suruh banyak-banyak bersolawat. Takutnya Jumat itu maksiat, kiamat. Pas banget lagi ngancong rumah ceweknya Pak ya. Wah ya. Apalagi ngapelin janda umpamanya ya. Nah ini hati-hati ya. Lagi main judi umpamanya ya. Hati-hati. Kalau sekarang mah judi kagak pakai meja, judi online. Hati-hati tuh Pak, judi online. Ya, nauzubillah tuh Pak. Namanya judi mah mau online kek, mau offline kek, mau gimana kek bentuknya, tetap dosa. Tetap dilarang oleh Allah. Kalau Allah Pak yang udah ngelarang, kalau Allah yang sudah ngelarang nih satu perintah, itu jangan main-main. Dosanya besar Pak. Bukan kecil lagi, dosanya besar. Karena Allah sendiri udah nyuruh jangan. Fajtanibuhu, jauhin begitu. Karena kan banyak orang Pak ya terjerat oleh judi online. Ini nauzubillah Pak. Jangan sampai lagi main judi, kiamat datang. Jadi besok-besok tiap malam Jumat fokus ibadah, baca sholawat Pak ya. Supaya Pak? Kalau kiamat itu datang, kita dalam keadaan kadang-kadang berzikir Pak ya. Para bapak dan hadirin sekalian, tuh yang pertama, orang yang di alam kubur sedang nunggu kiamat. Almarhum lagi nungguin. Almarhumah orang baik pengennya buru-buru kiamat. Beda dengan yang hidup. Ya, kalau yang hidup Pak? Takut. Ciri-ciri orang mati, orangnya amal Pak? Orangnya husnul khotimah, cirinya gampang Pak. Kalau orang hidup, anak lahir ke dunia, nangis nggak? Nangis. Kiri kanannya kita sebagai orang tua, nenek, kakeknya, bapaknya, nangis nggak kalau anak lahir? Senang. Tanda anak itu lahir selamat. Ya. Tapi kalau kita pulang meninggalkan dunia Pak, yang meninggalkan dunia seneng. Almarhumah pulang kampung seneng. Tapi teman-temannya, saudara-saudaranya, sekeliling-kelilingnya nangis. Itu tanda orang soleh. Kan kalau orang yang tidak soleh orang berajulan Pak ya. Apalagi tukang ngadu domba, tukang gedegin orang, mampus juga genengan lu, begitu Pak ya. Mati juga alhamdulillah, mati begitu Pak. Ya. Jadi orang sekelilingnya seneng, yang mati nangis. Tapi kalau orang soleh yang mati seneng, yang sekelilingnya nangis. Yang kedua, orang yang dalam kubur nungguin Pak? Nungguin kiriman doa, kiriman sedekah dari orang yang hidup. Makanya ngapa kita kalau ada orang mati begini nih. Dan emang itu yang ditungguin. Ya, Masya Allah, gua mati ada warisan gua, batin gua ditahlilin sama anak gua, begitu Pak ya. Emang ini yang ditungguin sama almarhumah. Ya. Jadi almarhumah ini Pak senang pahala yasin, pahala zikir. Tadi udah dibaca doanya Allahumma inna isyaraina. Ya. Hatam Qur'annya 7, hatam tahlilnya 2 kali, hatam surah Al-Ikhlasnya 2 kali, dan itu kiriman yang bikin almarhumah bahagia, senang. Tersenyum dia Pak. Bahkan bukan almarhumah doang Pak, kuburan tetangganya. Ini almarhumah kan ada tetangganya kuburan ya, yang lain-lain tuh, itu pada ngeliatin tuh. Kayak kita nyenguk anak di pondok pesantren. Kita kan nyenguk pesantren ya, anak kita kan kita jenguk nih, kita bawain ini. Yang lain pada ngeliatin tuh. Ya Allah enak banget lo dikirimin apa begitu. Karena kiriman malam ini Pak lebih besar pahalanya kirimannya daripada kiriman malam Jumat doang. Padahal kalau malam Jumatnya cuma anaknya doang, Yasinnya Pak ya.
Malam ini mah semuanya Pak, Qurannya dikirimin, tahlilnya dikirimin, tasbihnya dikirimin, sholawatnya dikirimin, sampai jeruk sama apem tuh. Itu sedekah, sedekah kan saya bilang. Jadi yang ditunggu oleh almarhumah doa dan sedekah. Nah, itu makanan yang disuguhkan, bagian daripada sedekah almarhumah yang ditunggu. Ya, makanya kenapa Pak? Kita itu dianjurkan Pak ya, mendidik, menyekolahkan anak ilmu agama Pak. Ya, biar kalau kita mati minimal anak bisa kirimin Yasin Pak. Yasin aja Pak, sama zikrullah, sama istighfar Pak, udah bahagian orang tua. Makanya wajib kita Pak, wajib sebagai orang tua warisin anak ilmu agama. Ya, ilmu agama. Biar kalau kita mati dia ngirimin apa tuh? Yasin. Yasinnya dari anak Pak, sampai tahlilnya dari anak, sampai sedekahnya dari anak, sampai tuh yang lagi ditungguin. Yang ketiga, ya, apa yang sedang ditunggu oleh almarhumah orang di dalam kubur Pak? Nunggu kiriman laporan malaikat dari keluarga yang hidup. Ini keluarganya Pak yang hidup, jangan dikira tenang-tenang aja, apalagi kuburan di samping Pak ya. Malaikat Pak ngelaporin kalau keluarganya yang ditinggal pada akur, nah senang tuh di kuburan. Ini baru ditinggal 2 hari udah berberantem sama abangnya, mamponya, sama encingnya Pak ya. Itu almarhumah Pak dapat laporan dari malaikat, tuh saudara lu pada berantem, lu pulang. Nah, anak lu pada berantem tuh. Jangan. Ya, kesian. Yang di alam kubur tiap hari mendapatkan apa tuh? Laporan dari siapa? Dari malaikat. Kan kalau almarhumah dapat laporan dari malaikat yang baik-baik Pak, kan tenang Pak ya. Seneng. Ya, kata malaikat, nih anak lo no rajin ngaji. Nih anak lo rajin tahlil. Nih anak lo rajin ke majelis taklim. Nih anak lo rajin sedekah. Maka besok nih ya, suami terutama ya, jangan ampe nggak ada tuh tiap hari Jumat kalau perlu tiap hari beri sedekah, niatin buat almarhumah gitu. Hah? Apa tadi, janda? Janda. Ya. Janda mah boleh ada kata begitu. Ya. Jadi niatin ini sedekah buat almarhumah. Jadi almarhumah dapat kiriman, suaminya juga dapat pahala. Besok kalau berkurban, niatin nih bismillah berkurban untuk almarhumah. Almarhumah dapat pahalanya besar. Kurban setiap tahun sekali. Suaminya yang muarin duit dapat pahala. Besok ada yang berangkat umroh, niatin badalin umroh. Besok ada rezeki, niatin badalin haji. Wah, tambah senang tuh Pak. Hadiah tambah besar yang dikirimin. Jangan sampai malaikat ngasih catatannya, yang ono berantem, yang ono marahan, yang ono pada begudug ya Pak ya. Jangan. Kasihan. Tuh ada 3 almarhum yang berada di alam kubur yang sedang ditunggu. Ya, jangan sampai saat-saat menantian kita di kuburan Pak, anak kita pada berantem. Makanya pelajaran buat kita nih yang masih pada punya anak Pak ya. Dari sekarang sudah diapain tuh? Udah dipeta-petain. Besok kalau gua mati di kuburan, lu jangan pada berantem. Bang, urusan tanah 2 jengkal, semeter 2 meter berantem. Agak akur sampai mati. Kamu ya. Jangan. Ya, jangan. Kesian yang di mana tuh? Kesian yang di alam kubur. Cuman kita ngedengar doang Pak. Kalau kita tahu Pak, yang di kuburan pada jejeritan Pak, berani kira-kira duduk di sini? Lah kagak berani, ya Pak ya. Itulah hikmahnya kenapa kita enggak dengar apa yang terjadi di kuburan. Jangan sampai kayak ayam tadi tuh. Ayam yang denger apa? Ya kan? Ayam lagi diem aja di kuburan gitu, merenung.
Kita nggak tahu tuh di bawahnya, di dalamnya, ya kan? Sedang disiksa, apa sedang bahagia. Makanya ini kan kuburan dekat Pak ya. Kalau perlu mati tiap hari. Tuh Al-Maghfurlah pakai Haji Muhammad Rasyidi Pak, guru kita ya. Itu kenapa dikuburin di samping rumah Pak? Karena biar istrinya tiap hari kirimin doa. 1 hari 1 juz baca Quran di kuburannya. Jadi 30 hari khatam. 30 hari khatam. Setiap hari. Kalau bini mah Pak sama laki bisa. Tapi laki sama bini apa? Belum tentu. Apalagi anak sama orang tua. Itu kuburan lewatin palang-palangin doang ya. Kalau dia bisa punya tangan, gua sengkat kaki lu. Di kuburan gua dilengkapin doang ya. Doain kagak gitu. Jadi kalau istri mah Pak, kayak saja Alawiyat bisa ngirimin Quran setiap hari 1 juz karena kuburan di samping rumah. Ya. Suami belum tentu Pak ya. Kita kalau istri kita mati ya, udah repot sama yang baru umpamanya. Repot sama yang baru ya, jangan ya. Kadang-kadang parahnya lagi Pak, yang baru cemburu amin di kuburan. Kan meledet itu Pak orang ya. Masa orang di kuburan dicemburuin ya? Kalau orang udah di kuburan dicemburuin lah, kagak bakalan bisa tidur bareng, kagak bakalan minta duit itu yang di kuburan. Nah ini jangan sampai, panauzubillah Pak ya. Kalau belum bisa kita Pak, belum bisa nih sebagai bapak, sebagai lanang ditinggal mati bini belum bisa, jangan nyari dulu dah. Ya, daripada bikin tambah bini yang di kuburan apa? Kesel baik ya. Gua sengkat lu Pak ya. Nauzubillah Pak ya. Kan itu Pak, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita doain khusus buat almarhumah Ibu Maryam. Ya, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya. Allah angkat derajatnya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.